Di kampung Tanjung Manggis, Bu Sumarni dikenal sebagai emak paling rajin ikut pengajian, paling cepat ngocok arisan, dan paling galak kalau ada yang utang gorengan belum dibayar. Tapi semua berubah sejak satu sore yang sial, atau justru ajaib, saat ia menekan ikon asing di HP bekas cucunya, PUBG Mobile. Awalnya emak mengira itu aplikasi resep masakan. Tak disangka, dalam 5 menit ia sudah lompat dari pesawat, sembunyi di semak, dan tak sengaja menembak musuh dengan wajan. Bukan cuma bikin kue, kini emak juga bisa bikin musuh panik. Dan begitulah kisah gila ini dimulai. Kisah tentang seorang emak 56 tahun yang nyasar ke dunia e-sport, jadi bintang turnamen, dan bikin netizen teriak. Gila. Emak gua kalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam, chicken dinner, untuk semua rakyat 62 yang doyan main tapi takut kuota habis. Perkenalkan, ini bukan kisah superhero Marvel, bukan juga sinetron yang tokohnya nggak mati-mati meski ditabrak 3 kali. Ini adalah kisah nyata. Ya, agak fiktif juga sih, tentang seorang emak-emak kampung yang dulunya cuma jago bikin onde-onde, sekarang jago bikin lawan nyungsep pakai granat. Namanya Bu Sumarni. Umur? Masih muda, kalau dibandingkan sama Batu Prasasti. Hobinya? Dulu ngaji dan ngocok arisan. Sekarang? Ngendok di pocinki dan mabar sama bocil tetangga. Kalau kamu pikir dunia e-sport cuma milik anak muda yang jempolnya licin kayak belut, tunggu sampai kamu lihat emak ini main PUBG sambil rebusan air kolak di dapur. Siap-siap ketawa, siap-siap terharu, dan siap-siap ngomong. Lah, ini emak gua banget. Di kampung Tanjung Manggis, ada satu makhluk paling berkuasa setelah ketua RT dan tukang kredit. Namanya Bu Sumarni, 56 tahun, pensiunan guru TK dengan suara lantang, tangan cepat bikin onde-onde, dan tatapan tajam yang bisa bikin bocah nakal tobat sebelum azan maghrib. Emak Sumarni punya jadwal harian yang lebih rapi dari kalender dinding warung sebelah. Pagi, subuhan dan nyapu halaman sambil gosip soal harga cabai. Siang, masak sayur asam level legendaris dan ngecek orderan kue cucur. Sore, pengajian sambil ngelirik tas baru Bu RT. Malam, dengar ceramah Ustaz Zulkifli via YouTube, pakai HP jadul merek kopi Cina. Namun, segalanya berubah saat cucu kesayangannya, Rehan, datang berkunjung dengan niat mulia, dan sedikit licik. Ia menyerahkan HP bekasnya, sebuah smartphone canggih keluaran 5 tahun lalu tapi masih bisa main TikTok tanpa ngelag. Buat emak nonton resep YouTube sama Waan Bu RW, biar nggak ketinggalan info arisan, kata Rehan, sambil nyengir penuh strategi. Emak menerima HP itu seperti menerima warisan kerajaan. Matanya berbinar. Meski awalnya bingung mana tombol on, mana yang buat ngaduk sayur, karena warnanya mirip sendok stainless, akhirnya emak berhasil menguasai fungsi dasar, buka WhatsApp, stalking status mantan murid, dan nonton video mukbang seafood Korea. Tapi ada satu aplikasi mencurigakan yang tak sengaja emak buka waktu nyari video resep lapis legit, PUBG Mobile. Ikonnya menggoda, gambar orang bawa panci dan pakai helm. Emak pikir, wah, ini pasti tutorial masak pakai helm biar uap nggak masuk mata. Dan dalam satu sentuhan, emak resmi masuk dunia baru. Pesawat digital terbang di layar. Ada suara, welcome to PUBG Mobile. Emak panik. Lah ini apa? Kenapa saya disuruh terjun? Mana parasutnya? Ini emah bukan resep lapis, ini lapis neraka. Jari emak yang biasa mencubit adonan onde-onde kini nekat mencet tombol jam. Dan dalam beberapa detik, Bu Sumarni mendarat di tempat bernama Pocinki. Lalu, dia ngendok di dalam rumah virtual. Emak tidak keluar. Emak tidak nembak. Emak hanya duduk manis di sudut, menunggu badai reda, seperti waktu nunggu suaminya reda marah karena cucian belum kering. Anehnya, pemain lain saling baku tembak. Emak, selamat sampai akhir. Winner-winner chicken dinner. Emak membaca tulisan itu sambil bingung, kapan saya masak ayam barusan? Ia kira itu promosi ayam goreng. Langsung ditanya ke Rehan, Nak, ini maksudnya saya dapat ayam beneran? Rehan ngakak sampai keselak kerupuk. Emak, itu tandanya emak menang. Chicken dinner itu istilah PUBG. Sejak hari itu, emak Sumarni resmi punya hobi baru. Bukan lagi ngitung arisan atau lomba nyusun piring saat pengajian. Sekarang, emak rajin ngelot, ngendok, dan ngeprone seperti ninja lapar. Dan yang paling luar biasa, dalam sehari, emak menang 2 kali chicken dinner, hanya dengan strategi, jangan banyak gerak,
biar yang lain saling bunuh dulu. Tetangga pun mulai curiga. Bu Sumarni kok jarang ikut pengajian sekarang? Iya, kemarin ditanya siapa yang jadi nabi ke-25. Jawabannya malah, M416 full attachment, Bu. Bahkan Bu RT sempat lapor ke Pak RT, Pak, Bu Sumarni kayaknya dirasuki sesuatu. Kemarin saya ke rumahnya, dia ngomong sendiri sambil bilang, Nok 1, Nok 2. Saya kira manggil cucu, ternyata musuhnya di peta. Dan begitulah, dari dapur ke medan perang, dari pengajian ke PUBG, Emak memulai perjalanan paling absurd dalam hidupnya. Sebuah kisah yang bakal mengguncang kampung, meramaikan grup WhatsApp keluarga, dan, mungkin, bikin emak-emak se-Indonesia berpikir. Kalau Bu Sumarni bisa, kenapa aku enggak? Sejak kemenangan pertamanya yang epik, meski tanpa sadar, hidup Bu Sumarni berubah total. Yang dulunya rajin nyatet isi ceramah Ustazah Rohmah di pengajian, kini rajin nyatet lokasi loading senjata terbaik di Erangel. Yang dulunya kalau sore sibuk goreng tempe buat tetangga, sekarang sibuk cari Scope X8 dan helm level 3. Dan yang paling mengagetkan, HP bekas Rehan itu kini dipasang cooling fan, dibebat karet gelang, dan diganjal sendok biar nggak panas waktu main lama. Emak bilang, ini semacam kipas angin versi syariah. Suatu sore, saat emak baru selesai nyiram bunga dan menjemur cucian, dia duduk di kursi rotan depan rumah sambil nyalain HP. Yuk, mabar yuk, bisik emak ke dirinya sendiri, dengan semangat yang dulu hanya muncul saat rebutan kursi arisan. Tiba-tiba muncul notifikasi. Erangel map loading. 3, 2, 1. Emak langsung masang headset bekas karaoke Rehan yang dibungkus kain pel. Penampilannya sekarang gak kalah dari pro player. Kerudung dicepit pakai penjepit jemuran, jari dilapisi tisu biar licin, dan gelas teh manis di samping, buat stamina. Satu tim bersama emak kali ini adalah 3 bocah tetangga. Fajar, kelas 6 SD, ahli lempar granat ke dalam rumah sendiri. Widi, kelas 5 SD, suka nyanyi, balonku ada 5, pas lagi nembak. Tito, masih TK, tapi udah bisa ngeprone dan panik teriak, emak tolong. Ketiganya memanggil emak dengan panggilan penuh hormat, Mami Sumi. Mereka sudah anggap emak bukan lagi emak, tapi kapten skuad nasional kampung. Saat sedang asik mabar, Bu Lela, tetangga sebelah yang punya antena parabola segede bak mandi, lewat depan rumah. Bu Sumarni, gak ke pengajian hari ini? Emak, yang lagi ngeker musuh dari atap, hanya jawab. Aduh, hari ini saya ikut pengajian via medan tempur. Maksudnya online. Bu Lela bingung. Lah, emang bisa ngaji sambil bawa AKM? Emak hanya tertawa lirih, lalu bilang, ini bukan AKM kitab, Bu. Ini AKM senapan. Biar setan-setan digital kapok. Bu Lela pergi dengan wajah penuh tanya dan sedikit takut. Jangan-jangan Bu Sumarni kesambet TikTok. Beberapa hari kemudian, nama Mami Sumi Pocinki 99 mulai sering muncul di papan peringkat lokal. Emak bahkan dapat pesan dari bocah kelas 8 bernama Alvino. Mbak Sumi, boleh ajarin aku strategi ngendok di zona akhir? Biar bisa chicken dinner kayak Mbak. Emak baca sambil ngopi dan bilang pelan. Mbak. Alhamdulillah, masih dianggap muda. Rehan pun heran. Mak, kok bisa menang terus sih? Emak jawab santai, kuncinya jangan tergesa-gesa. Kayak masak lontong. Kalau buru-buru, mentah. Kalau sabar, empuk dan berbuah chicken. Satu-satunya yang resah dengan perubahan ini adalah Pak Sumarni alias Pak RT, suami emak. MAH, sekarang jam makan malam jadi jam pending loading. Kapan kita ngobrol kayak dulu? Emak menjawab dengan tatapan lembut tapi tegas. Abah, saya tetap istri yang taat. Tapi musuh di zona merah ini nggak bisa dibiarkan hidup. Negara, tim, butuh saya. Pak RT pun menyerah. Ia akhirnya ikut-ikutan main PUBG juga, walau sering kebingungan dan malah nabrak pohon pakai mobil virtual. Kini setiap sore, alih-alih suara azan saja, terdengar juga suara-suara tak biasa dari rumah Bu Sumarni. Nok 1. Ayo backup emak. Itu musuh di NW 330, Dek Tito. Jangan ambil lot emak. Kuala tentar. Anak-anak kampung makin kagum. Bahkan ada yang bikin fanpage, Mami Sumi Squad Official. Followersnya? 1.500 orang.
termasuk supir angkot, guru honorer, dan penjual es kepal Milo. Dan begitulah, Bu Sumarni resmi bukan hanya legenda di dapur, tapi juga di dunia digital. Dari ceramah ke chicken dinner, dari mukena ke headset, Emak membuka jalan baru. Gamer tidak mengenal usia. Yang penting koneksi stabil dan hati lapang. Sejak kemenangan pertamanya yang epik, meski tanpa sadar, hidup Bu Sumarni berubah total. Yang dulunya rajin nyatet isi ceramah Ustazah Rohmah di pengajian, kini rajin nyatet lokasi loading senjata terbaik di Erangel. Yang dulunya kalau sore sibuk goreng tempe buat tetangga, sekarang sibuk cari Scope X8 dan helm level 3. Dan yang paling mengagetkan, HP bekas Rehan itu kini dipasang cooling fan, dibebat karet gelang, dan diganjal sendok biar nggak panas waktu main lama. Emak bilang, ini semacam kipas angin versi syariah. Suatu sore, saat Emak baru selesai nyiram bunga dan menjemur cucian, dia duduk di kursi rotan depan rumah sambil nyalain HP. Yuk, mabar yuk, bisik Emak ke dirinya sendiri, dengan semangat yang dulu hanya muncul saat rebutan kursi arisan. Tiba-tiba muncul notifikasi. Erangel Map Loading. 3, 2, 1. Emak langsung masang headset bekas karaoke Rehan yang dibungkus kain pel. Penampilannya sekarang gak kalah dari pro player. Kerudung dicepit pakai penjepit jemuran, jari dilapisi tisu biar licin, dan gelas teh manis di samping, buat stamina. Satu tim bersama Emak kali ini adalah 3 bocah tetangga. Fajar, kelas 6 SD, ahli lempar granat ke dalam rumah sendiri. Widi, kelas 5 SD, suka nyanyi, balonku ada 5, pas lagi nembak. Tito, masih TK, tapi udah bisa ngeprone dan panik teriak, Emak tolong. Ketiganya memanggil Emak dengan panggilan penuh hormat, Mami Sumi. Mereka sudah anggap Emak bukan lagi Emak, tapi kapten skuad nasional kampung. Saat sedang asik mabar, Bu Lela, tetangga sebelah yang punya antena parabola segede bak mandi, lewat depan rumah. Bu Sumarni, gak ke pengajian hari ini? Emak, yang lagi ngeker musuh dari atap, hanya jawab. Aduh, hari ini saya ikut pengajian via medan tempur. Maksudnya online. Bu Lela bingung. Lah, emang bisa ngaji sambil bawa AKM? Emak hanya tertawa lirih, lalu bilang, ini bukan AKM kitab, Bu. Ini AKM senapan. Biar setan-setan digital kapok. Bu Lela pergi dengan wajah penuh tanya dan sedikit takut. Jangan-jangan Bu Sumarni kesambet TikTok. Beberapa hari kemudian, nama Mami Sumi Pocinki 99 mulai sering muncul di papan peringkat lokal. Emak bahkan dapat pesan dari bocah kelas 8 bernama Alvino. Mbak Sumi, boleh ajarin aku strategi ngendok di zona akhir? Biar bisa chicken dinner kayak Mbak. Emak baca sambil ngopi dan bilang pelan. Mbak. Alhamdulillah, masih dianggap muda. Rehan pun heran. Mak, kok bisa menang terus sih? Emak jawab santai, kuncinya jangan tergesa-gesa. Kayak masak lontong. Kalau buru-buru, mentah. Kalau sabar, empuk dan berbuah chicken. Satu-satunya yang resah dengan perubahan ini adalah Pak Sumarni alias Pak RT, suami Emak. MAH, sekarang jam makan malam jadi jam pending loading. Kapan kita ngobrol kayak dulu? Emak menjawab dengan tatapan lembut tapi tegas. Abah, saya tetap istri yang taat. Tapi musuh di zona merah ini nggak bisa dibiarkan hidup. Negara, tim, butuh saya. Pak RT pun menyerah. Ia akhirnya ikut-ikutan main PUBG juga, walau sering kebingungan dan malah nabrak pohon pakai mobil virtual. Kini setiap sore, alih-alih suara azan saja, terdengar juga suara-suara tak biasa dari rumah Bu Sumarni. Nok 1. Ayo backup Emak. Itu musuh di NW 330, Dek Tito. Jangan ambil lot Emak. Kuala tentar. Anak-anak kampung makin kagum. Bahkan ada yang bikin fanpage, Mami Sumi Squad Official. Followersnya? 1.500 orang. Termasuk supir angkot, guru honorer, dan penjual es kepal Milo. Dan begitulah, Bu Sumarni resmi bukan hanya legenda di dapur, tapi juga di dunia digital. Dari ceramah ke chicken dinner, dari mukena ke headset, Emak membuka jalan baru. Gamer tidak mengenal usia. Yang penting koneksi stabil dan hati lapang. Ketenaran Bu Sumarni sebagai Ratu Ngendok sekecamatan makin menggila. Anak-anak kampung mulai manggil dia Mami Sumi Pro,
Sedangkan emak-emak tetangga mulai deg-degan karena suami mereka lebih sering nonton live emak daripada sinetron. Tapi puncak kegilaan itu datang pada hari Kamis, saat Rehan pulang sekolah dengan ekspresi seperti baru menemukan harta karun di halaman belakang. "Mak, ini serius. Ada turnamen PUBG antar RT di kecamatan minggu depan. Hadiahnya, Rice Cooker, kuota 10 GB, dan piagam dari Pak Camat. Aku daftarin emak, ya?" Emak nyeruput teh manisnya, menatap Rehan pelan, lalu berkata, "Hadiahnya Rice Cooker? Daftarkan sekarang. Emak butuh buat masak nasi uduk." Keesokan harinya, nama tim emak resmi terdaftar. Tim Arisan Berani Mati. Anggotanya sungguh tidak biasa. Emak Sumarni, kapten tim, spesialis ngendok dan motivator spiritual. Main sambil zikir, nak. Bu Lela, jago ngelempar molotov walau kadang ke diri sendiri. Tante Narti, ibu rendang sejuta umat, yang selalu bawa jimat bawang putih waktu mabar. Pak Kumis, suami Bu RW yang sering pakai daster dan salah login pakai akun anaknya. Latihan pertama mereka dilakukan di pos ronda. Anak-anak kampung jadi penonton, duduk sambil makan ciki dan komentar sop tahu. Bu Lela tuh harus pakai smoke dulu biar nggak kesnipe, jangan asal loncat kayak kata sawah. Pak Kumis tuh jangan nyetir sambil makan kacang, barusan nabrak tiang listrik virtual. Namun di tengah semua itu, Bu Sumarni tampil stabil. Jari-jarinya lincah, gerakannya presisi, dan arah tembaknya bikin bocah-bocah geleng-geleng. "Mak, kok bisa sih ngendok terus dan menang?" "Nak, ini bukan sekadar main. Ini adalah strategi hidup. Kita diam bukan karena takut, tapi karena sedang menunggu waktu yang tepat." Kayak arisan. Hari turnamen tiba. Aula kantor kelurahan dipenuhi peserta dan penonton. Ada yang pakai jersey e-sport, ada yang bawa kipas angin sendiri, bahkan ada bocah SD yang bawa bantal dan susu UHT. Panitia membuka acara dengan megah. "Selamat datang di turnamen PUBG antar RT. Mari kita saksikan siapa yang akan membawa pulang Rice Cooker legendaris dari sponsor kita, Toko Bangunan Sumber Murah." Ketika tim Arisan Berani Mati maju ke depan, penonton terdiam. Beberapa cekikikan. "Lah itu, Bu RT masuk skuad? Itu Pak Kumis kok pakai kaos senam? Yang tengah siapa? Ih, itu kan emak Rehan." Tapi ketika pertandingan dimulai, dunia berubah. Emak dan kawan-kawan mengeluarkan jurus pamungkas, strategi diam 1000 langkah. Mereka mendarat di tempat sepi, masuk rumah, lalu tidak keluar sama sekali. Lawan sibuk saling bunuh. Tim emak hanya bertahan. 1 jam kemudian, zona makin sempit. Tinggal 2 tim. Dan, karena musuh terakhir meledak sendiri kena bom mobil. Winner-winner chicken dinner. Aula meledak. Penonton bersorak. Yang menang, tim Arisan Berani Mati. Wartawan lokal pun langsung mewawancarai emak. "Bu, perasaan Anda menang sebagai gamer tertua hari ini?" "Alhamdulillah, ini semua berkat ketekunan dan sinyal Wi-Fi Pak RW. Kalau sinyalnya lemah, mungkin saya sudah gugur sejak zona 2. Lalu panitia menyerahkan hadiah, Rice Cooker, kuota 10 GB, dan 1 piagam bertuliskan, "Juara 1, tim paling tak terduga." Emak menangis haru. Bukan karena juara, tapi karena Rice Cookernya ada fitur kukus lontong. Malam itu, kampung geger. Grup WhatsApp RT penuh ucapan selamat. Netizen dari luar kampung ikut nimbrung setelah video kemenangan emak viral di TikTok, lengkap dengan musik dramatis dan slow motion Bu Sumarni ngeprone di balik semak. Rehan, yang iseng mendaftarkan emak, tak menyangka ide isengnya bisa bikin emak terkenal sekecamatan. "Mak, kalau gini terus, emak bisa jadi streamer beneran." Emak tersenyum. "Rehan, kalau bisa sambil dakwah dan dapat Rice Cooker, kenapa tidak?" Dan malam itu, di rumah kecil Tanjung Manggis, seorang emak duduk di teras, minum teh manis, sambil membuka ponsel, dan berkata pelan, "Satu turnamen telah usai. Tapi perjuangan emak baru dimulai." Setelah kemenangan mengejutkan di turnamen PUBG antar RT, Bu Sumarni seketika berubah status, dari emak paling rajin pengajian, menjadi emak paling ditakuti di zona biru. Grup WhatsApp keluarga geger. Grup arisan rame. Bahkan grup alumni TK tempat emak dulu ngajar ikut heboh. "Bu Sumarni? Yang dulu ngajarin saya doa makan?
Sekarang jago headshot? 3 hari setelah turnamen, Rehan membagikan video kemenangan tim, Arisan Berani Mati, ke TikTok. Dia edit pakai lagu epic, slow motion Bu Sumarni ngeprone sambil lempar granat, ditambah caption. Ini bukan emak biasa. Ini emak bersenjata. Dalam 24 jam, video itu meledak. 300.000 views. 80.000 likes. Komentar mulai dari, "Gua nangis lihat emak pakai wajan kayak Captain America wajah menangis kencang." Sampai, "Boleh minta mabar bareng Mami Sumi?" Esok harinya, rumah Bu Sumarni ramai seperti warung pas lebaran. Wartawan lokal datang. YouTuber gaming datang. Bahkan anak-anak SMA sampai bela-belain wawancara emak buat tugas multimedia. Satu reporter bertanya, "Bu, bener ibu menang karena strategi, diam 1000 langkah?" Emak mengangguk tenang. "Iya, nak. Kita diam dulu biar yang lain ribut. Sama kayak nunggu harga cabai turun. Sabar, tapi pasti panen." Tak lama, undangan turnamen lebih besar datang, PUBG Mobile Open Cup tingkat kabupaten. Diselenggarakan di aula besar, disiarkan langsung via YouTube, dan didukung sponsor lokal, Bakso Pak Warto, dan Laundry Cemerlang Wangi. Rehan langsung semangat. "Mak, kita harus ikut lagi. Kali ini lawannya lebih jago, tapi emak udah viral. Bisa jadi wakil kampung." Emak mengangguk. Kalau hadiahnya panci, emak ikut. Tapi kalau dapat kulkas, lebih semangat lagi. Di hari H, emak dan tim berangkat pakai mobil pick-up pinjaman Pak RW. Mereka duduk di bangku panjang, bawa cemilan, headset, dan kipas angin portabel. Masuk ke aula, suasana beda. Tim lain pakai jersey pro, ada yang bawa pelatih, bahkan ada yang bawa tim medis, buat ngompres jari kalau kram. Sementara tim emak, masih pakai daster motif bunga, sandal jepit, dan semangat nasionalisme berbumbu bawang goreng. Komentar panitia. Itu, peserta ya? Yang bawa bekal kerupuk? Siapa yang daftarin?" Tapi begitu pertandingan dimulai, penonton tercengang. Di match pertama, Pak Kumis berhasil menabrak 2 musuh pakai mobil, walau awalnya niat kabur. Tante Narti melempar bom asap seperti lempar kue cucur, pas banget ke tempat musuh ngendok. Bu Lela nyangkut di atap rumah tapi tak menyerah, dari atas dia jadi sniper legendaris. Dan emak? MVP. Master of Very Silent Playstyle. Emak bersembunyi, menunggu, lalu menyerang tepat saat semua musuh saling habis-habisan. Pas final, hanya 2 tim tersisa. Dan 1 granat dari emak, yang dilempar pakai jempol kanan sambil baca basmalah, menjadi penentu takdir. Winner-winner chicken dinner. Penonton berdiri. Ada yang tepuk tangan. Ada yang shock. Ada bocah menangis karena kalah dari tim emak-emak santuy bersenjata. Malam harinya, saat pembagian hadiah, MC naik ke panggung. Dan juara 1, dengan strategi paling absurd tapi efektif, adalah tim Arisan Berani Mati. Sorak-sorai menggema. Emak berdiri di podium sambil pegang trofi berbentuk panci emas. Tante Narti selfie. Bu Lela teriak, "Kita menang, Bu. Bisa beli mixer baru." MC mewawancarai emak. "Bu Sumarni, apa pesan untuk para gamer muda di luar sana?" Emak menjawab dengan senyum khas emak-emak habis belanja sayur. "Main game boleh, tapi jangan lupakan kewajiban. Chicken dinner penting, tapi yang lebih penting, makan malam bareng keluarga dan jangan lupa cuci tangan." Malam itu, video kemenangan emak viral lagi. Judulnya, "Emak-emak kembali mengguncang zona akhir." Dan dalam kolom komentar, seseorang menulis, "Ini baru idola. Gak cuma jago nembak, tapi juga jago bikin sayur asem." Dari dapur ke medan perang, dari jemuran ke turnamen. Emak Sumarni resmi jadi legenda nasional. Sejak kemenangan fenomenal di turnamen PUBG Kabupaten, nama Bu Sumarni makin melejit. Dulu cuma dikenal sebagai Ratu Onde-Onde dan Ketua Pengajian RT 3, kini masyarakat mengenalnya sebagai Mami Sumi sang penakluk zona merah. Setiap jalan ke pasar, emak disapa bukan lagi dengan, "Bu, sayur asemnya enak ya," tapi, "Bu, kemarin saya lihat emak nge-headshot musuh sambil nyeruput teh."
Gila ah. Lalu datanglah hari itu, hari yang mengubah segalanya. Rehan, si cucu sekaligus manajer dadakan, datang membawa kabar. Mak, kita dapat email dari perusahaan gaming. Emak ditawari jadi streamer tetap. Gajinya lumayan, bisa buat beli mesin jahit sama payung listrik. Emak mendongak dari cucian, bingung. Streamer? Itu yang suka ngocor air di sawah? Bukan, Mak. Ini maksudnya siaran langsung sambil main game. Emak tinggal ngomong, main, dan ngasih wejangan dikit. Udah, bisa dapat duit. Emak berpikir keras. Siaran langsung? Ngomong sendiri di depan kamera? Tapi, kalau bisa sambil dakwah ringan, sambil ngingetin sholat, kenapa tidak? Dan begitu lahirlah channel legendaris. Permainan video, ngaji ngendok with Mami Sumi, permainan video. Slogannya. Main boleh, dosa jangan. Desain bannernya unik. Emak pakai kerudung, pegang panci di satu tangan dan senapan virtual di tangan lain, dengan latar belakang zona biru PUBG dan masjid kecil di pojok. Setiap live streaming, Emak buka dengan kalimat khasnya. Assalamualaikum, squad. Sebelum masuk zona, mari masuk hati. Jangan lupa sholat, jangan lupa fast level 2. Penontonnya? Membeludak. Dari gamer bocah sampai bapak-bapak yang sok bantu Emak buat mendalami teknologi, semuanya hadir. Komentar di live chat beragam. Emak please jangan ngepronet terus, jadi ngantuk wajah dengan air mata bahagia. Masya Allah, Emak ngasih tips ngeras musuh sambil ngingetin zikir. Win-win solution. Suaranya adem, tapi tangannya sadis. AKM-nya kayak bersyahadat sebelum nembak. Tak lama kemudian, sponsor mulai berdatangan. Merek kerudung lokal kasih endorse, kerudung anti goyang, cocok untuk ngelot cepat. Brand Richie Cooker kasih diskon besar. Bahkan toko elektronik ngasih kursi gaming warna ungu lilac motif bunga-bunga, biar Emak tetap anggun walau pusrang. Emak menerima semua itu, asal tetap bisa siaran dari dapur. Saya tetap emak rumah tangga. Cuma bedanya sekarang, emak rumah tangga yang bisa ngekari satu skuad bocah SMP. Yang paling bikin Rehan terharu adalah, emak ini punya jadwal siaran resmi, ditempel di pintu kulkas. Jam 3 Senin, Kamis. PUBG dan petuah sabar. Serius, tapi tetap siap lempar granat. Jam 3 Jumat. Tanya emak, jangan tanya zona. Kienda sambil main solo match. Jam 3 Sabtu. Tazkirah chicken dinner. Khusus sesi renungan kalau kalah 5 kali berturut-turut. Jam 3 Minggu. Libur. Emak ke pengajian, dan kadang review warung soto favorit. Kini, di kampung Tanjung Manggis, banyak emak-emak mulai nanya. Bu Sumarni, saya baru install PUBG. Itu tombol nunduk di mana ya? Bu, headset emak belinya di mana? Saya mau yang bisa buat pengajian dan nge-push Miramar. Anak-anak pun mulai minta izin ke orang tua dengan kalimat ajaib. Mak, aku mau main game. Tapi, sambil nonton live emak Sumarni, kok. Belajar sabar. Di akhir setiap siarannya, emak selalu menutup dengan kata-kata bijak sambil senyum lebar dan gelas teh di tangan. Ingat, anak-anak zona bisa mengecil, tapi hati kita harus tetap luas. Main boleh, kalah boleh, tapi jangan lupa bantu ibu nyapu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat ngelot. Dan begitulah, kisah emak Sumarni, gamer paling syar'i, paling sabar, dan paling legendaris sekampung bahkan se-TikTok. Dari pengajian ke PUBG, dari dapur ke dunia e-sport, emak membuktikan. Tidak ada batas usia untuk belajar, bermain, dan bikin satu skuad lawan kejang-kejang. Dan begitulah kisah Bu Sumarni, seorang emak biasa yang tak pernah menyangka, bahwa dari dapur sederhana dan hari-hari penuh kesibukan rumah tangga, ia bisa menembus dunia digital, membawa tawa, harapan, dan kehangatan bagi banyak orang. Bukan soal menang atau kalah, bukan soal siapa tercepat menembak atau paling sering chicken dinner, tapi tentang bagaimana seorang ibu mampu menunjukkan bahwa belajar bisa datang kapan saja, dari mana saja, bahkan dari tombol start yang tak sengaja disentuh. Di tengah semua keseruan, Bu Sumarni tetaplah emak seperti biasa, yang menyiram bunga tiap pagi, menyendok nasi hangat untuk cucunya, dan menutup harinya dengan zikir pelan. Hanya kini, di antara doa-doanya, terselip juga kata-kata seperti zona aman, Skope X8,
Dan, jangan lupa revive. Karena sejatinya, menjadi hebat bukan soal umur, bukan soal gelar, tapi tentang keberanian untuk mencoba dan kerendahan hati untuk tetap tersenyum ketika belajar hal baru, walau sambil pakai headset dan daster bunga-bunga. Dan jika suatu hari kamu merasa tertinggal oleh zaman, ingatlah kisah ini, kisah seorang emak yang tak hanya pandai membuat onde-onde, tapi juga membuat sejarah di medan perang virtual. Sebab kadang, perubahan besar dimulai dari satu sentuhan kecil. Tamat.